tentara Zelensky makin habis, Rusia amuk 500 lebih tentara Ukraina habis dalam sehari. Juga tentara bayarannya menuju kuburan. Angkatan bersenjata Federasi Rusia kembali berhasil menghantam sejumlah pasukan Ukraina di Oblast Kharkiv, Kherson, dan Luhansk. Pertempuran masih terjadi hingga saat ini, sejak 24 Februari lalu. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia, TASS, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov, membeberkan kemenangan pasukannya di 3 front tempur, seperti apa yang disampaikan sebelumnya. Konasenkov menyatakan unit militer Ukraina sempat melancarkan 3 serangan, yaitu serangan taktis di 3 wilayah Kherson, yakni di Piatikatki, Chervoniar, dan juga Ishekenka. Akan tetapi misi pasukan Ukraina ini dipastikan gagal akibat respon keras dari militer Rusia yang tidak main-main. Serangan artileri Rusia disebutkan Konasenkov telah memukul mundur pasukan Ukraina dan juga pasukan bayarannya ke garis awal pertempuran. 13 basis pasukan cadangan Ukraina juga diklaim Konasenkov berhasil dihancurkan. Dalam arah Mykolaiv, Kryvyi, angkatan bersenjata Ukraina meluncurkan 3 serangan yang gagal oleh kelompok-kelompok taktis ke arah pemukiman Piatikatki, Chervoniar, dan juga Ishchenka di wilayah Kherson, ujar Konasenkov. Sebagai akibat dari penembakan dan tindakan tegas dari unit Rusia, musuh terdorong kembali ke garis awal. Selain itu, 13 area cadangan musuh terkena, ungkapnya. Akibat dari serangan masif militer Rusia, lebih dari 180 tentara Ukraina dihabisi, sementara 11 unit kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina juga dihabisi. Lebih lanjut, Konasenkov juga melaporkan kematian lebih dari 250 prajurit Ukraina dan tentara bayaran di Kharkiv. Upaya Ukraina menerobos Kharkiv dengan mengerahkan 2 batalion taktis juga gagal total, dengan kerugian signifikan yang harus diterima. Di arah yang berbeda, yaitu di Kupiansk, musuh dengan kekuatan hingga 2 kelompok taktis batalion yang diperkuat oleh tentara bayaran asing meluncurkan 7 serangan yang gagal total juga terhadap posisi pasukan Rusia di daerah pemukiman Pershotranevoye, Orlianka, Tabayevka, dan juga Berestovoye yang berada di wilayah Kharkiv, ucap Konasenkov melanjutkan. Pasukan Rusia dengan tembakan artileri, serangan udara, dan juga aksi aktif berhasil mendorong unit Ukraina kembali ke posisi awal mereka. Hingga lebih dari 300 tentara Ukraina dan bayarannya juga militan telah dihancurkan, ungkapnya. Kemudian militer Ukraina juga terpukul telak dalam pertempuran di wilayah Krasny Liman, Republik Rakyat Luhansk. 50 tentara Ukraina di wilayah itu juga dihabisi. Berikut persenjataan yang juga berhasil dieliminasi pasukan Rusia. Ke arah Krasny Liman, musuh mencoba melakukan tindakan ofensif oleh 2 kelompok taktis ke arah pemukiman Stelmakovka, Makeyevka, dan juga Chervonopolovka, dan juga Republik Rakyat Luhansk. Semua serangan berhasil dihalau, ujar Konasenkov lagi. Tembakan artileri dan juga serangan udara menghabisi lebih dari 50 prajurit Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, dan juga 1 pengangkut personel lapis baja, ungkapnya. Militer Rusia bombardir front selatan, 420 tentara Ukraina jadi mayat. Sejumlah rudal presisi tinggi angkatan bersenjata Federasi Rusia menghujani Oblast Provinsi Mykolaiv, Ukraina Rabu 13 Juli. Hujan rudal Rusia menghujam sederet basis pasukan militer Ukraina yang berada di front selatan negara tersebut. Serangan masif rudal ke Mykolaiv dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam pernyataannya disebutkan, jika unit militer Ukraina mengalami kerugian besar di semua front selatan. Kementerian Pertahanan Rusia menerima laporan ada 350 tentara Ukraina yang tewas dalam serangan itu. Hantaman sejumlah rudal militer Rusia juga menghancurkan 20 kendaraan tempur lapis baja yang berbasis di pangkalan militer Mykolaiv. Musuh menderita kerugian yang signifikan di segala arah, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip Viva Militer dari Sputnik. Rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara di wilayah galangan kapal
General Nikolaev menghancurkan lebih dari 350 personel militer Ukraina dan 20 unit peralatan militer cadangan operasional unit taktis Kavovka. Lanjut pernyataan tersebut. Tidak hanya itu, sebuah pangkalan militer sementara di wilayah Mykolaiv Timur juga tidak lepas dari serangan rudal presisi tinggi pasukan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia kembali mengkonfirmasi ada 70 tentara Ukraina yang tewas di sana. Angkatan Udara Rusia juga menargetkan basis penempatan sementara unit militer Ukraina di Mykolaiv Timur dan menghancurkan hingga 70 personil militer, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam laporan film militer Senin 11 Juli, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan telah memberi perintah untuk merebut kembali sejumlah wilayah selatan. Mykolaiv adalah salah satu wilayah selatan Ukraina yang hampir sebagian besar sudah berhasil dikuasai oleh pasukan Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengklaim hanya memiliki kekuatan 1 juta tentara untuk memuluskan rencana tersebut. Tidak hanya Mykolaiv, Ukraina juga berupaya untuk merebut kembali Oblast Kherson, sejumlah kota di Oblast Zaporizhia, termasuk Melitopol dan Mariupol yang terletak di Oblast Donetsk bagian selatan. Markas Besar Brigade Kelima Garda Pertahanan Nasional Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU Oblast Kharkiv Lulanta dihantam sejumlah rudal presisi tinggi militer Rusia. Ratusan prajurit neonazi Ukraina tewas akibat serangan tersebut. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, kabar serangan dahsyat ke wilayah Kharkiv dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Tak hanya markas Brigade Kelima Garda Nasional Ukraina, pasukan Dirgantara Rusia atau VKS juga menyerang 2 basis militer Ukraina di Balaklia dan juga Chuhiv. Kedua basis militer Ukraina yang tak luput dari serangan udara Rusia adalah milik Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Darat Ukraina dan markas kelompok milisi neonazi Resimen Kraken. Pasukan Dirgantara Rusia menyerang markas besar Brigade 5 Garda Nasional Ukraina serta lokasi akomodasi sementara Brigade Mekanik ke-92 dan juga milisi nasionalis Kraken dekat Balakliva dan juga Kuguyev, wilayah Kharkov, ujar Konasenkov. Selain di Kharkiv, serangan udara militer Rusia juga terjadi di Oblast Donetsk dan juga Oblast Mykolaiv. Diungkap Konasenkov, 300 prajurit militer Ukraina tewas dalam serangan di wilayah Rai Alexandrova.